Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bersama Inspira dan juga seluruh pendengar radio dimanapun berada. Kali ini di edisi hari Jumat ya, 8 November 2024, masih dalam rangka Hari ulang tahun Radio Pesona yang ke-56 dengan tema menembus generasi, dan tepatnya hari ini kita baru saja melangsungkan acara puncak yang ya acaranya sederhana tapi lumayan berkesan. Dan kali ini kita juga kehadiran special guest star, yaitu ada influencer Wonosobo yang tadi juga sudah menghadiri acara puncak hari ulang tahun Radio Pesona di halaman Diskominfo Wonosobo. Dan kali ini sebelum mereka pulang nih, sebelum mereka beraktivitas lanjut lagi, kali ini kita undang dulu ke Radio Pesona, mumpung lah ya, kapan lagi mengumpulkan influencer ternama di Wonosobo. Akan saya sapa dulu tentunya bersama saya Eka. Yang pertama ada ini saya panggilnya Kak aja ya, kayaknya biar lebih muda nih. Ada Kak Tongat Setiadi. Halo, apa kabar? Halo DJ Eka. Waduh DJ. Kalau di radio panggilnya DJ dulu ya. Sekarang dulu, udah enggak ya? Kayaknya sekarang udah enggak sih. Oh, iya. Mas Tongat apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Mas Tongat ini sebagai salah satu Mas komika di Wonosobo. Terus YouTuber. Betul. Terus apa lagi? Mas Tongat ini masuk ke dalam salah satu anggota Dewan Kesenian Daerah Wonosobo juga ya. Juga konten kreator juga. Konten kreator juga, pokoknya semuanya. Ini biasanya kalau cowok nggak multi talenta, kalau ini bisa. Oke, Mas Tongat, apa kabar hari ini? Sehat-sehat sih, walaupun sedikit ngantuk ya hari ini ya. Oke, baiklah. Habis lembur ya semalam ya. Iya benar. Kalau itu benar ngedit ya. Oke, baik. Mas Tongat tadi sudah mengikuti perayaan hari ulang tahun Radio Pesona. Ini saya pengen nanti boleh cerita-cerita tentang Radio Pesona. Dan kalau mungkin boleh cerita sedikit Mas Tongat, mungkin boleh mengenal Radio Pesona ini sejak kapan, terus awal tahu Radio Pesona itu gimana gitu sampai sekarang. Singkat aja boleh? Oke. Ya. Saya kan dari Kaliwiro ya. Jadi untuk mendengar Radio Pesona itu sebenarnya sejak SMP itu sudah mendengar. SMP sudah ya. Jadi karena saya punya paman apa ya? Ada ya paman ya. Maksudnya setiap hari itu dengerin. Kalau zaman dulu tuh masih sering kayak dengerin program-program kayak ini loh. Ada orang nyanyi ya kan, karaoke. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya. Jadi paman saya itu ikut program gitu. live gitu ya. Iya, live. Dulu ada live keroncong. Nah gitu. Okay. Terus request, terus salamnya itu dibacain. Jadi kayak salam buat siapa yang di dusun saya itu dulu. Jadi itu udah lama banget sih. Udah sejak lama gitu ya. Oke, dan sekarang banyak bekerja sama juga dengan Radio Pesona ya Mas Tongat ya. Betul sekali. Oke, sering baik. bantu ini ya. Sering dokumentasi juga ya. Betul. Oke, selanjutnya Mas Tongat tidak sendirian, ada juga influencer Wonosobo lainnya, yaitu ada Kak Hani Fahrazan. Halo, selamat siang Kak Hani, apa kabar? Halo, selamat siang. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Bunda. Oke, baik. Mungkin teman-teman radio mungkin pernah melihat Kak Hani ini di televisi atau bahkan muncul di beberapa permismisan gitu ya. Salah satunya adalah runner up Putri Muslimah Asia 2018 dan juga runner up Putri Muslimah Indonesia 2014. Wah, luar biasa. Sampai sekarang apakah masih terus berkarir di dunia bisa dibilang putri-putrian muslimah gitu Mbak Hani? Sekarang karena udah nggak jadi putri ya, udah menjadi ibu, jadi agak geser nih, mulai menekuni dunia konten kreator ini. Oke, baik. Jadi sekarang lebih fokus ke konten kreator tentang edukasi parenting gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Oke. Kalau Mbak Hani sendiri mungkin dulu juga pernah kita bekerja sama dengan pernah kita menghadirkan Mbak Hani Fahrazan di Web TV dulu ya. Itu kan kerjasama Radio Pesona dan juga Web TV tentang dulu Hari Ibu gitu ya kita ya. Pernah ngobrol juga. Kalau kesan Mbak Hani melihat Radio Pesona mungkin yang sudah biasa hadir di stasiun TV sebagai salah satu host di salah satu televisi nasional juga, melihat adanya radio di Wonosobo itu gimana Mbak Hanifah? Kalau Radio Pesona sendiri menurutku ya,
lebih terkesan kayak lebih baru gitu loh. Jadi nggak, kalau kesannya radio kan kayak jadul orang tua gitu ya. jadul gitu. Tapi kalau pesona ini kesannya menurut aku tuh kayak ini anak-anak muda nih, kalau nggak milenial, Gen Z gitu ya. Jadi kayak lebih seger aja gitu. Baik. Berarti tujuan kita menembus generasi ini udah tercapai dong ya. Bener banget. Oke, baik. Selanjutnya ada satu lagi, ini namanya adalah Ciarum, atau biasa orang memanggilnya dengan Ciaulistia. Halo Ciarum, apa kabar? Halo, puji Tuhan baik. Oke, baik. Ciarum, mungkin boleh dong, ini kan agak Chinese gitu ya. Ini mungkin Ciaulistia ini nama Chinese atau nama apa, mungkin banyak yang penasaran gini, Ci. Jadi sebenarnya nama Chinese-nya itu Gan Xiaoli ya. Jadi Gan itu marga, Xiaoli itu ya namaku. Kemudian jadi nama panggung karena mungkin orang kalau nyebut Gan Xiaoli agak susah gitu. Jadi aku gabung nama Chinese aku dan nama Indonesia aku. Nama Indonesia aku Listianingrum Nugroho. So jadilah Xiaulistia gitu, digabung. Tapi gitu. banyak terkenal dengan nama gabungannya gitu ya, nama betul, panggung Xiaulistia, ya. Iya betul. Ini sebagai owner Banar Studio Foto dan juga fashion, ada yang namanya My Mood Style, betul ya Ci ya? Sekarang sedang menjalani usaha di Wonosobo ini. Kalau untuk Banar Studio Foto udah dari lama ya Ci? Udah dari tahun berapa tuh? Iya betul, kalau misalnya dari Banar Foto Studio udah lama sekali ya, dari zaman ayah saya soalnya. Udah 40 tahun maybe. Berarti meneruskan gitu ya Ci ya? Regenerasi. Ya, kalau aku mungkin sekitar 8 tahun sih. 8 tahun. Ya masih terus belajar. Ini mungkin buat teman-teman yang mau belajar sama Xiaoli, boleh banget ya tentang bagaimana di usia muda sudah bisa memiliki usaha yang luar biasa. Ciarum, kita juga pernah bekerja sama, kita pernah foto studio, kita pernah bekerja sama. Kalau menurut Ciarum sendiri untuk Radio Pesona ini harapannya apa sih Ci untuk di hari ulang tahun ini? Jadi untuk harapannya untuk Pesona itu semakin maju tentunya ya, semakin mengudara, and ini ulang tahun yang ke 56 tahun, tentu bukan suatu angka yang masih muda. Jadi sangat luar biasa banget Wonosobo punya Pesona FM karena bisa sampai ke 56 tahun selalu eksis. Kalau menurutku selalu eksis. Oke, baik. Kali ini kita ngobrolnya tentang Radio Pesona udah. Kali ini saya pengen lebih ke pribadinya mereka masing-masing. Ini Ci Arum juga sebagai salah satu konten kreator juga. Kalau untuk ngontennya lebih ke konten-konten apa Ci sekarang Ci? Kalau misalnya aku bisa bagiin tentang business, ya mungkin kayak motivasi orang-orang atau UMKM untuk bantu mereka, karena sekarang mungkin lagi pregnant, jadi mungkin aku juga sharing soal kesehatan ibu hamil gitu dan lain sebagainya. Ya sama mungkin lebih ke tips bangun rumah gitu juga kadang ya sih, karena kan juga lagi bangun juga gitu, jadi buat pemula-pemula gitu biar tahu gitu aja sih. Oke, baik dah. Yang paling saya sering lihat adalah Ciarum ini seringnya liburan. Liburan terus gitu ya Ci. Bagian biar waras. Betul sekali. Sebenarnya kalau menjadi suka duganya konten kreator itu kan harus tag video, harus ngedit, harus voice dan lain sebagainya. Ini sebenarnya suka dukanya tuh apa sih Ci jadi konten kreator? Kemudian enaknya apa juga? Kalau enaknya itu banyak banget ya. Kalau nggak enaknya aku hampir nggak lihat sih. Karena I'm enjoy with this. Jadi saking enjoynya, jadi aku hampir nggak lihat sisi negatifnya dari side jobs ini sebagai as a content creator. Tapi mungkin ada beberapa ya, mungkin videonya kurang gini, kurang gitu ya, mungkin ada ya haters gitu ya, mungkin lebih ke arah situ aja sih, but no problem, itu bisa jadi masukan untuk aku, paling itu aja sih. Berarti emang Ci Arum itu menjalaninya dengan bahagia gitu ya, jadi nggak ada beban gitu ya Ci ya? Harus. Sepertinya kita setiap pekerjaan apapun kita harus seperti itu. Harus bahagia kuncinya. Baik. Kemudian kalau untuk Mbak Hani sendiri nih, sekarang lebih fokus ke parenting gitu ya. Sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan kepada masyarakat bahwa dunia parenting tuh ternyata mungkin sebagai ibu baru ya yang kita sama-sama mengalami gitu ya Mbak Hani ya, luar biasa banget. Tapi nggak semua ibu tuh ya bikin konten terus mengedukasi gitu. Sebenarnya ini juga sebagai
side job bisa dibilang sebagai pekerjaan tambahan juga sebagai ibu rumah tangga. Ini bagaimana Mbak Hani membagi waktunya untuk sebagai content creator dan juga ibu rumah tangga tentunya? Kalau content creator nih menurut aku nggak menyita banyak waktu ya. Soalnya kalau kita kerja, kalau aku kerja harus keluar kota, harus berapa hari ninggalin anak gitu kan. Kadang mulai nggak tega ya, jadi ngambilnya paling yang sehari 2 hari aku masih oke. Kalau yang agak lama gitu mending enggak, karena ya itu tadi kasihan anaknya. Terus kalau content creator ini bisa disambi kalau kata orang Wonosobo, bisa sambil main sama anak sekalian di take videonya. Nanti kita tinggal cari kayak referensinya dari buku sih biasanya. Jadi kita nggak asal kayak searching ini terus langsung ditempel gitu, nggak sih. Kalau aku mending baca dulu, jadi kita beneran tahu, terus nanti kita jadiin konten. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau konten kreator ini kan berhubungan dengan ada yang namanya mungkin agak sensitif yang namanya penghasilan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk Mbak Hani ini fokus untuk mencari cuan-cuan atau hanya sekedar ingin mengedukasi aja gitu nih? Sekalian ya. Sekali dayung dua pulau terlampaui gitu kali ya. Jadi baik. Karena udah jadi ibu-ibu juga, sekalian gimana caranya kita tetap berpenghasilan gitu ya. Jadi mungkin di rumah kan juga banyak kan ibu-ibu yang maksudnya dia nggak ada basic apapun di dunia ibaratnya broadcasting, tapi mereka juga ngonten gitu kan. Jadi kayak mereka pengen aktif juga nih, pengen ibaratnya punya penghasilan sendiri meskipun di rumah. Oke, baik deh. Dan mungkin ini karena Ci Arum lagi pregnant, kemudian Mbak Hani udah menjadi ibu yang sudah melahirkan, umurnya berapa tahun Mbak Hani anaknya? Sekarang 2 tahun 3 bulan. Wow, lagi rusuh-rusuhnya itu ya. Lagi aktif-aktifnya. Oke, baik. Jadi semangat deh untuk sedang apapun yang dijalani gitu ya. Oke, lalu ke Mas Toka nih. Mas Toka ini kan banyak sekali job-job yang dilakukan gitu ya, kayak apa aja bisa. Sebenarnya kalau untuk di Wonosobo yang paling proper, yang paling menghasilkan, yang paling mungkin bisa menginspirasi orang lain untuk menirunya itu sebenarnya pekerjaan yang seperti apa? Apakah content creator atau YouTuber atau apa nih Mas Toka? Oke, saya sendiri ya dari YouTube itu sudah berapa ya, aktif 5 tahun lebih gitu. 5 tahun? Dan sudah menghasilkan sebenarnya. Dan saya punya beberapa akun. Wow. Jadi orang-orang kadang dicampur gitu-gitu. Awalnya saya juga gitu. Dan akhirnya kayak ternyata kalau untuk yang pribadi channel nama sendiri gitu. Nanti bisa untuk yang liputan apa sendiri gitu. Itu boleh sebenarnya. Dan itu. Terus untuk yang offline, kalau sekarang itu untuk di dunia perweddingan, dunia konten itu terbuka lebar sih. Foto itu dari zaman dulu sampai detik ini itu butuh foto kan. Video ada yang kayak istilahnya orang-orang nyebut sinematik itu, ada yang kayak 2 menit 3 menit. Terus ada yang model liputan durasi lama itu juga, itu peluang juga gitu. Artinya di dunia wedding itu sangat oke sih bagi konten kreator gitu. Dan orang-orang itu kan ini banyak pilihan akhirnya. Jadi kayak stylenya si A, si B, bener. Kadang karena kenal kan, akhirnya diajak gitu-gitu. Sebenarnya teman-teman yang belum coba konten, coba deh kayak simulasi gitu. Seolah-olah ya kan, kayak simulasi sama teman-teman. Misalnya mau belajar wedding, ya berarti ada yang coba jadi saksinya, mulainya dari angle nanti. Dibahas di komunitas gitu. Ini kurang gini, ini harusnya pakai lighting dari sini gitu. Nah, itu bisa tuh simulasi. Setelah itu ikut ya kan, bantu. Nanti lama-lama bisa sendiri. Karena masih terbuka lebar sih menurut konten kreator. Untuk yang offline atau di YouTube, untuk Instagram apapun. Yang penting itu gini, kadang karena belum menghasilkan ya. Orang kadang tidak konsisten dan males-malesan gitu. Padahal menurutku orang merekam saja itu sebenarnya sudah untung, karena ketika ngerekam sekarang ditonton besok itu sudah jadi nilai plus kan. Atau lagi ditonton 10 tahun ke depan gitu. File yang kita rekam hari ini ternyata bergunanya itu bisa sampai kapanpun. Nah, orang kadang nggak sadar itu gitu. Artinya tahu-tahu sudah tua, nggak punya dokumentasi gitu. Nah, atau yang punya anak nih misalnya masih kecil dikontenin. Kalau misal nggak mau dipublish kan bisa disetting untuk pribadi gitu. Baik. Tapi untuk dokumentasi menurut saya itu setiap orang
kalau bisa ayolah gitu. Pakai HP itu bisa, ya kan, upload dimanapun bisa. Dan nggak perlu diedit juga bisa sebenarnya. Berarti gitu. Sebenarnya YouTube itu bukan cuma untuk mencari penghasilan saja, tetapi juga bisa untuk menyimpan memori-memori gitu ya. Jadi tidak memenuhi memori HP, yang penting adalah diupload, jangan disimpan di HP doang gitu ya. Benar. Terus satu lagi nih, apa tuh? Profesi apapun sekarang itu, contoh lah di dunia misalnya rias gitu, dia memberikan kelas. Istilahnya apa ya, bukan kelas, istilahnya kayak materi-materi tentang rias katakanlah, di syuting aja, terus nanti di-upload di YouTube, terus linknya di privat gitu, terus kita jualan tuh, siapa yang mau kursus rias online, biayanya 50.000 katakanlah, nanti dikasih linknya itu gitu loh, jadi bisa dijual sebenarnya ilmunya gitu. Itu satu contoh, bengkel misalnya punya trik apa, terus penyiaran misalnya punya ilmu tentang penyiaran, udah direkam aja dengan lighting yang cukup, pakai ring light, pakai clip on yang terjangkau, udah dijual kelasnya gitu. Lewat website, lewat Instagram, bikin banner ya kan. Itu bisa gitu juga. Ya, jadi kalau yang sudah beli, sudah transfer, kasih linknya gitu. Itu berarti bisa diaplikasikan dimanapun. Wow, luar biasa. Ibaratnya kalau di Instagram tuh ada yang apa sih, yang Instagram berbayar tuh namanya apa ya sekarang? Bisa, ada itu. Terus di ads juga bisa, terus sekarang banyak lah di affiliate juga bisa. Jadi jualannya itu bisa di resellerkan gitu loh istilahnya. Baik. Ya, jadi memang banyak sekali peluang-peluang yang harus banget dicoba untuk masyarakat Wonosobo begitu ya. Kemudian Mbak Hani, terakhir nih, sebagai salah satu influencer Wonosobo yang punya banyak followers, diikuti banyak orang, terus konten-kontennya disukai banyak orang. Ini kan sebagai orang yang ikut membangun Wonosobo untuk menjadi lebih maju seperti itu. Mungkin apa sih pesan-pesan Mbak Hani untuk para followersnya, untuk para masyarakat Wonosobo untuk bahwa sebenarnya dunia konten kreator tuh boleh banget ditiru, semua orang bisa. Terus apa sih yang harus masyarakat lakukan untuk bisa terus membangun Wonosobo lebih maju gitu? Kalau dari aku sendiri mungkin pertama tuh mentalitinya dulu ya. Kayak orang Wonosobo tuh jangan merasa orang daerah nih nggak bisa bersaing sama orang, ibaratnya orang yang di ibu kota atau di kota-kota besar gitu. Sebenarnya orang daerah, orang ibu kota, orang kota besar juga sama aja, asal mereka mau usaha dan yang paling penting sih konsisten ya. Kadang kan orang kayak pertama doang nih semangat, nanti sebulan kemudian masih sepi jadi males gitu. Yang penting sih konsisten dan tetap ngonten aja setiap hari gitu. Dan yang paling penting sih menurut aku harus sesuai passionnya. Itu penting jangan kayak cuma ngasal doang ngikutin ini lagi tren nih, boleh ngikutin tren tapi sambil diselipin apa yang kayak personanya kamu apa nih gitu, biar kita tuh punya value sendiri gitu. Baik, keren sekali. Dan terakhir dari Ciarum masih sama pertanyaannya, terutama buat orang-orang yang sering menganggap Ciarum nih tinggal meneruskan usaha bapaknya nih. Kalau aku yang mulai dari awal tuh susah Nah, mungkin apa sih yang ingin disampaikan, silakan. Mungkin justru kalau mengembangkan itu justru lebih susah. Ternyata ya, dibandingkan kita harus membuat, karena siapapun kita bisa buat bisnis sekarang pun mungkin bisa gitu, tapi untuk mempertahankan itu sulit. Gampang seperti Pesona ini tadi, kenapa kok aku sangat menyanjung Pesona FM, karena gak mudah sampai 56 tahun itu umur yang sangat panjang gitu. Jadi kalau dari aku sih khususnya anak-anak muda, semangat ya, apalagi misalnya tadi yang mau belajar konten atau yang mulai konten gitu ya, mungkin kalian bisa mulai dengan personal branding, karena kita nggak bisa pungkirin bahwa itu lumayan penting buat aku juga, karena dulu waktu aku SMA juga pertama ke personal branding itu gimana dibrandingkan sosok yang itu mungkin pantang menyerah dan gimana jatuh bangunnya aku di bisnis gitu. Jadi akhirnya punya banyak followers dan lain sebagainya. Tetap semangat buat anak-anak muda. Oke, baik. Terakhir dari Mas Tongat, apa nih Mas? Pertanyaannya masih sama. Gini, kita manusia itu sebenarnya punya potensi kayak
sedihnya sama, gembiranya sama, sama. Itu pun juga waktunya sama, terus makannya juga sama, jam tidurnya sama gitu. Punya kesempatan yang sama gitu ya? Kesempatan yang sama, terus nggak ada alasan sih untuk misalnya mencoba hal yang belum bisa gitu. Karena di sekarang kalau mau belajar online juga banyak tutorial, kalau yang offline juga teman-teman senior yang sudah. Jadi kalian pengen jadi apa itu sebenarnya sangat mudah zaman sekarang gitu. Jadi orang yang sukses pun dia dari mungkin nggak bisa dulu gitu. Jadi kayak melawan rasa capeknya kan, rasa ngantuknya, rasa magernya, gitu, pengen scroll mulu nih gitu. Bener. Pun orang juga sebenarnya potensi jahat juga bisa ya kan. Cuma dia memilih ini mau memilih ngapain kan. Sekarang saya mau ngamuk-ngamuk pun bisa kata kasarane. Atau saya mau kalem duduk itu semuanya pilihan dan itu akan berimbas ke hal-hal yang lain gitu. Ketika kamu jadi jahat nanti kamu mungkin di penjara kan. Ketika kamu jadi orang pinter nanti kamu mungkin jadi guru, jadi apa gitu. Semuanya itu sebenarnya pilihan dan semua orang berpotensi dengan yang sama gitu. Itu aja sih paling. Oke, baik, terima kasih. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin sedang berjuang dengan mungkin permasalahannya masing-masing. Mas Tongat, terakhir satu kata untuk Radio Pesona, satu kata untuk Wonosobo. Untuk Pesona istimewa. Wonosobo super. Oke. Dari Mbak Hani, satu kata untuk Radio Pesona, satu kata untuk Wonosobo. Untuk Radio Pesona up to date. Kalau untuk Wonosobo maju. Oke, terakhir dari Ciarum. Radio Pesona selalu di hati. Wonosobo asri. Oke, baik, terima kasih. Dan terakhir banget buat teman-teman yang mau mengikuti kalian, pengen belajar bareng kalian, pengen endorse, boleh ya, open banget. Ini ada di Instagramnya di mana atau di akun-akun yang lain ada di mana aja? Dari Ciarum silakan. Kalau Instagramnya bisa follow di @shaulistia. Buat TikToknya sama juga Shaulistia. Sama juga. Oke, baik. Kalau Mbak Hani sendiri? Di Instagramnya @hanifarazan, TikToknya juga sama. Dia main TikTok juga ya, sama ya. Afiliator juga. Kalau afiliator luar biasa. Aku belum afiliator. Gitu ya. Semangat. Ujung cuan. Mas Tongat silakan nih, kayaknya channelnya banyak nih. Untuk yang Instagram Tongat_Setiadi. Untuk YouTube Tongat Setiadi. Ada beberapa akun. Terus TikTok juga ada, sama Tongat Setiadi. Kalau mau main ke rumah juga bisa. Boleh. Di Desa Tracap Kaliwiro. RT 27 di Kaliwiro. Sangat jauh ya. Kalau mau keluar kota lewat Kaliwiro mampir ya, Ci. Nah itu, ya benar. Tapi kalau memang pengen banget belajar jauh pun ya harus ditempuh gitu ya. Baik deh. Terima kasih untuk Mas Tongat, Mbak Hani dan Ciarum. Sukses selalu dengan bidangnya masing-masing. Semoga semakin menjadi influencer yang terbaik di Wonosobo. Dan demikian saya Eka bersama ketiga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.